Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mari kita awali dengan membaca sebagian zikir pagi bersama-sama. 1 2 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Kita tilawah dulu ya hadirin, Al-Maidah ayat 87. Hadirin boleh maju lagi jamaah biar nanti yang di luar bisa masuk. Ini maju lagi hadirin, enggak apa hadirin. Biar yang di luar bisa masuk, maju lagi hadirin. Nanti biar yang di luar bisa masuk, mari kita lapangkan majelis ilmu. Sambil pelan-pelan dibuka Al-Maidah ayat 87. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibat ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban wattaqullah alladzi antum bihi mu'minun. La yu'akhidhukumullah bil-lawwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman fakaffaratuhu it'amu 'asharah masakin min awsati ma tut'imun ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah
faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam dzalika kaffarah aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Allahumma rahamna bil Qur'an. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah Allah halalkan kepadamu, dan jangan pula kamu melampaui batas. Apa makna menghalalkan apa yang Allah haramkan lalu mengharamkan apa yang Allah halalkan? Ini namanya memutarbalikkan syariat. Ada banyak di antara yang pernah terjadi pada zaman baginda Nabi SAW, di mana ketika itu syariat diputarbalikkan. Ada sebagian yang membangkang kepada Rasulullah, membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka memutarbalikkan syariat-syariat Islam. Mereka bilang ini haram padahal sejatinya ini boleh. Dan mereka bilang ini boleh padahal sejatinya ini haram. Pernah kejadian juga waktu baginda SAW, beliau memakan satu makanan, lalu kemudian beliau pulang menemui istri beliau, dan istri beliau itu nggak suka terhadap apa yang beliau makan. Waktu itu ada yang mengatakan yang dimakan beliau adalah bawangan yang menimbulkan bau kurang sedap. Pulang istrinya kemudian menyampaikan, habis makan apa Anda ya Rasulullah? Makan sesuatu ini, saya merasa baunya kurang enak ini ya Rasulullah. Lalu beliau sempat mengutarakan, maka aku haramkan ini atasku. Lalu Allah mendatangkan ayat sebagai pengingat, wahai Rasulullah, jangan yang dihalalkan olehmu, atau jangan yang dihalalkan untukmu engkau haramkan, jangan yang diharamkan engkau halalkan. Pete, jengkol, kalau memang zatnya halal. Adapun kita yang nggak suka, itu pilihan. Duren hukumnya halal. Adapun kita yang nggak suka makan duren, maka bukan berarti terus lantas mengubah duren itu hukumnya menjadi haram. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makan yang ada di atas muka bumi ini yang halal lagi berkualitas. Yang halal dan berkualitas, thayyib, yang baik buat diri kita. Gula itu halal apa haram? Gula halal apa haram? Gula halal, tapi kalau kita penderita diabetes, maka dia tidak thayyib untuk kita. Diulangi lagi. Gula halal haram? Gula halal, tapi kalau dikonsumsi sama orang penderita diabetes, maka hukumnya bukan haram, tidak thayyib. Nggak terus berubah jadi haram ya jemaah. Gula hukumnya halal, tapi kalau dikonsumsi oleh penderita diabetes, halal tetap halal tapi tidak thayyib. Duren halal, tapi kalau dikonsumsi oleh orang yang tidak suka duren, maka duren nggak thayyib bagi dia, tapi thayyib bagi orang yang menyukai duren tersebut. Tentang hukum halal haram ini, makanya halal bilang halal, haram bilang haram. Jangan malah dibolak-balik. Hukum Allah nggak boleh dibolak-balik. Halal halal, haram haram. Wala ta'tadu. Lalu Allah berfirman, jangan kalian melampaui batas. Apa sikap melampaui batas? Di antaranya bersikap ghulu terhadap seseorang. Di antara yang lain juga mereka melampaui batas di dalam melakukan satu pelanggaran di dalam syariat. Sikap-sikap melampaui batas ini juga pernah ditunjukkan oleh mereka, orang-orang Yahud, orang-orang Nasara, dan mereka yang tidak beriman. Sesungguhnya Allah tidak suka terhadap orang-orang yang melampaui batas, karena Allah la yuhibbul mu'tadin. Allah tuh nggak suka
kalau ada orang melampaui batas dari apa yang sudah Allah tetapkan, apa yang Allah syariatkan. Ada seseorang itu hadirin, kalau dia naik sebuah kendaraan motor, pergilah dia ke Taman Makam Pahlawan dari Wonolelo, jangan sampai motor itu dia gas secara berlebih-lebihan. Kalau dia terlalu pelan sampainya lama, kalau dia berlebih-lebihan mungkin nggak sampai ke Taman Makam Pahlawan, tapi sampainya ke UGD karena kecelakaan. Di sini banyak tikungan. Kalau ngebut terlalu kencang, maka dia akan berbahaya untuk dirinya sendiri, membahayakan dirinya sendiri. Yang paling pas, tidak terlalu cepat, tidak terlalu pelan, tapi pas. Dia gas motornya sehingga dia sampai tidak terlalu lama, tidak terlalu cepat yang itu bisa membahayakan dirinya, tapi dia sampai tepat pada waktunya. Dalam Islam kita juga dianjurkan proporsional ya hadirin. Semangat dalam beragama harus, dan bahkan itu perintah Nabi, ihris ala ma yanfa'uk. Tapi bukan cuma modal semangat, tapi juga harus diimbangi sama yang namanya ilmu. Makanya ada ilmu amal, ilmu amal, ilmu amal. Jadi beramal bukan cuma sekedar berilmu, tapi juga beramal. Wa kulu mimma razaqakumullah, makanlah dari rezeki yang Allah rezekikan kepada kalian. Wat halalan thayyiba, yang halal dan yang thayyib. Jadi syarat apa yang mau kita makan, apa yang mau kita konsumsi itu dua, satu halal, dua thayyib. Thayyib tadi maknanya apa? Thayyib artinya apa jadi? Bagus, berkualitas. Itu thayyib. Kalau ada mangganya yang satu busuk, ada bekas bocelan busuknya, yang satu lagi mangganya bagus, premium, maka kalau kita mampu membeli yang premium, beli yang bagus. Jangan beli mangga yang busuk. Cek tes. Ekonya maaf mas, boleh dimatiin ekonya mas? Sudah dimatiin? Semuanya? Cek. Maaf mas, Mas Herman, udah dimatiin ekonya ini? Kembali lagi hadirin jamaah dirahmati Allah, ada dua syaratnya untuk kita makan. Yang pertama halalan, yang kedua thayyiban. Yang halal itu konsumsi yang zatnya halal. Nanti ada tiga cakupan lagi. Apa itu halal? Satu, zatnya halal. Dua, prosesnya halal. Tiga, cara mendapatkannya halal. Seperti yang kemarin saya ceritakan, ayam, hukumnya apa zatnya ayam? Ayam halal atau haram? Ayam halal. Kita sembelih mengucap bismillahirrahmanirrahim atau bismillah. Halal atau haram ayamnya? Halal. Tapi ternyata ayam yang disembelih itu ayamnya tetangga. Halal atau haram? Kenapa haram? Karena mencuri. Jadi halal itu nggak berdiri sendiri. Halal itu ada tiga cakupannya. Zatiyahnya halal, proses membelinya dari uang yang halal, satu lagi diproses dengan cara yang halal atau mendapatkannya halal, caranya menyembelihnya juga dengan cara yang Allah ridhoi, halal. Baru dia dapatkan itu kehalalan. Sekarang bismillah dia ucap, zatnya halal, iya, tapi dia membelinya dengan uang yang haram. Hukumnya halal atau haram? Haram sebab karena dia mendapatkannya, membelinya dari uang yang haram, penghasilan yang haram. Karenanya Rasulullah SAW bersabda gini hadirin, bagus banget nih kata Nabi, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Allah itu baik, tidak menerima kecuali dari yang baik. Jadi Allah itu baik, nggak nerima kecuali dari yang baik. Ya haram sedikit aja enggak jemaah. Kalau ada di meja makan kita sesuatu hidangan yang baik, makanlah
syukurilah. Akan ada fasenya karena akan ada kadangkala seseorang itu lupa bersyukur dari apa yang dia makan, sehingga Allah cabut nikmat dari makanan yang dia konsumsi. Bukan cuma sekedar halal, bukan cuma sekedar tayyib, dibalut dengan rasa syukur kepada Allah. Pentingnya jadi seorang muslim juga memahami tentang halalnya, tayyibnya, rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ya hadirin. Wattaqullah alladzi antum bihi mu'minun. Bertakwalah kalian kepada Allah yang atas namanya lah atau yang kepadanya lah kalian saling beriman satu sama lain. Bertakwa kepada Allah, jangan sampai enggak. Bawahnya lagi ayat ke-89. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak sengaja untuk bersumpah, tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya denda pelanggaran sumpah ialah memberi makan 10 orang miskin. Hadirin, kalau ada seseorang sudah pernah bersumpah, jadi ceritanya gini ya, ada hadirin pernah bersumpah, demi Allah saya begini. Ada 2 hadis yang jadi ancaman atas itu hadirin. Hadis yang pertama kata Nabi, barang siapa yang bersumpah bawa-bawa nama Rasul, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka sebenarnya dia udah booking tempat di jurang api nerakanya Allah. Satu lagi hadis dari Nabi SAW, tidaklah layak seseorang itu bersumpah selain atas nama Allah, tallahi, billahi, wallahi. Selain daripada itu nggak boleh. Jadi kita bersumpah demi atas nama orang tua saya, nggak boleh. Demi atas nama nenek saya, nggak boleh. Sumpah kesambar geledek, nggak boleh. Bersumpah dalam Islam itu cuma boleh atas nama Allah. Lafadznya wallahi, tallahi, billahi. Cuma 3 itu aja. Wallahi, tallahi, billahi. Cuma 3. Selain 3 ini nggak boleh. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau melihat ayat yang barusan kita baca, Allah tidak menghukum sebab sumpah-sumpah yang tidak disengaja untuk bersumpah, tetapi Allah menghukummu sebab sumpah-sumpah yang secara sengaja kamu bersumpah atasnya. Maka kafarat pelanggaran sumpah adalah memberi makan 10 orang miskin. Saya bersumpah bahwa ini bukan punya saya bersumpah bahwa ini punya saya, ternyata bukan punya kita. Kita berbohong karena sumpah tersebut, dan sumpahnya bukan sumpah membawa-bawa nama Allah, karena kalau bawa nama Allah dan Rasulnya udah beda ceritanya. Kita berbohong dari sumpah yang diucapkan, tidak menepati janji yang sudah diutarakan. Apa kafaratnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, maka kafaratnya adalah memberi makan 10 orang miskin. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kasih makanan mentah boleh, ada juga yang berpendapat sebaiknya diberikan makanan dalam bentuk jadi. Makanannya dalam bentuk jadi. Kasih, bayar kepada orang yang miskin. Makanan jadi, makanan siap untuk dikonsumsi. Ini kalau orang melanggar sumpah. Yaitu makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Ada standar makan. Apa standar makannya? Makanannya adalah makanan yang biasa diberikan kepada keluarga. Yang biasa kita makan. Apa yang biasa kita makan, itu yang kita kasih. Jangan dikurangi. Kalau beras yang biasa kita makan ini beras yang harganya 15.000, maka belikan juga untuk mereka-mereka yang miskin atau mereka-mereka yang sedang kekurangan beras yang biasa kita makan. Berarti beras yang 15 ribuan.
Kalau kita biasa makan di rumah ada tahu, ada tempe, ada daging-dagingan, maka kita memberikan kepada mereka juga apa yang biasa kita makan. Kata Nabi, salah satu amalan yang paling Allah cintai, afshus salam wa it'amut ta'am wa silul arham wa qamal lail wan nasu niyam. Di antara amal yang paling Allah cintai itu yang pertama, sebarin salam. Kita kenal atau nggak kenal, maka sebarkan salam. Ayo hadirin, sebarin salam. Jangan cuma salam sama yang kenal, tapi salam sama yang juga nggak kenal. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebarkan salam. Yang kedua, hendaknya seseorang it'amut ta'am, bagi-bagi makanan. Bagi-bagi sama makanan. Apa yang dibagikan? Makanan mentah, makanan matang, bagi-bagiin aja. Yang ketiga, wasilul arham, sambunglah tali silaturahim. Sambung tali silaturahim. Yang keempat, waqamal laili wan nasu niyam, bangunlah di malam hari ketika manusia lagi tertidur lelap. Bangun sholat tahajud. Amalan yang kedua, it'amut ta'am. Salah satu amalan terbaik, bagi-bagi makanan, suka berderma perihal makanan, suka berbagi, baik itu mentah atau bahan atau matang. Tapi kalau dalam bahasan ini memberikan makanan kepada orang miskin, matang lebih disukai. Sama kayak bayar fidyah. Besok kan Ramadan, insya Allah sekitar 115-an hari lagi. Semoga umur kita sampai, ya Allah, ke bulan Ramadan. Allahumma balikna Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kalau hadirin nanti mendapati jamaah nggak bisa berpuasa karena 4 faktor, nggak bisa puasa karena 4 faktor nih. 1, sakit parah, susah sembuh. 2, tua renta. 3, ibu hamil. 4, ibu yang menyusui. Kalau hadirin ada dari 4 ini, fafidyatun ta'amu miskin, bayar fidyah kepada orang miskin. 1 hari yang ditinggalkan, 1 porsi makan syukur yang spesial diberikan kepada orang miskin. Lalu mau dirapel boleh. Mau 1 hari ba'da maghrib langsung dikeluarkan boleh. Mau dititipkan, diamanahkan kepada orang lain yang hadirin percayai, boleh. Tapi syarat bayar fidyah itu kepada 4 pihak. Coba diulangi. Yang pertama, sakit parah. Yang kedua, tua renta. Yang ketiga, ibu hamil. Yang keempat, kalau 4 ini boleh bayar fidyah. Selain 4 ini, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Sakit cuma pilek. Kenapa mau bayar fidyah? Pilek nih, nggak bisa hadir. Kenapa bayar fidyah? Pusing, puyeng sebentar, demam sedikit gitu. Nggak bisa. Yang boleh bayar fidyah cuma 4 golongan tadi. Tua renta, sakit parah, ibu hamil, ibu menyusui. Adapun yang cuma sakit demam 1 hari, wajib mengganti di hari yang lain. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. 1 fidyah dari 1 hari yang ditinggalkan, 1 kali fidyah kepada orang miskin, porsi yang lebih baik, lebih disukai. Kalau seseorang itu mau dirapel, boleh. Pertanyaan lagi muncul, kalau sudah bayar fidyah, apakah masih harus berpuasa atau mengganti puasa Ramadan yang tidak dilakukan ketika di bulan Ramadan? Jawabannya, kalau sudah bayar fidyah maka tidak lagi berpuasa Ramadan.
Karena fidyah itu pengganti atas puasa Ramadan. Sekarang saya mau terima bersih aja. Gimana kalau Basnas kemarin menetapkan harga biayanya satu harinya 60.000? Buka Basnas di Google, bayar fidyah Basnas, nanti keluar nominal angkanya Basnas 60.000 per satu hari yang dikeluarkan untuk fidyah. Berarti kalau beliau nggak puasa selama 30 hari, 60.000 kali 30 hari, ketemu angka 1,8 juta. Boleh dititipin? Boleh. Tapi tetap nanti bentuknya sebagaimana Al-Baqarah 184, fidyatun ta'amu miskin, memberikan makan kepada orang miskin. Beliau ngasihnya uang, tapi nanti orang yang dipasrahi diberi uang itu mengkonversi dari uang menjadi makanan, diberikan kepada orang yang miskin. Itu tentang fidyah. Mudah-mudahan kita yang kemarin punya hutang, sebelum nanti berjumpa Ramadan yang kurang lebih ada di 115 hari lagi, segera dilunasi. Masih punya hutang jemaah? Ayo cepat dilunasi. 115-an hari lagi, cepat dilunasi. Utangnya ada yang 7, mungkin ada yang 10, cepat dilunasi. Lah kalau lupa gimana? Wajib diingat semampunya. Kalau nih hadirin ya, saran kami kalau jamaah punya hutang puasa Ramadan, cepat disahur, cepat di apa? Bayar. Kalau lupa gimana? Wajib diingat semampunya. Tapi supaya nanti nggak salah angka, dicatat aja. Punya kalender di rumah? Nah, kalender itu atasnya saya pas bulan Ramadan atau setiap bulan itu ditulis, saya hutang Ramadan ini 10 hari. Ditulis pakai spidol yang besar. Bisa tulis. Nanti kalau bayar misalkan puasa, bayar hutang Ramadan, kurangi 1, oh berarti tinggal 9. Udah tulis lagi, di kalender tuh dicoret-coret aja jemaah. Di kalender dicoret-coret. Tinggal 9, puasa lagi 2 hari, kurang 2 berarti tinggal 7. Tulis. Ternyata kalau sampai sekarang kok tinggal 5, tetap harus dilunasi. Karena puasa Ramadan hukumnya wajib. Itu lebih mempermudah kalau kita nyatet. Kalau kita nggak nyatet, susah nanti kita ingatnya dari mana. Lah kan diingat semampunya. Iya kalau ingatannya benar. Kalau ingatannya ternyata salah, Allah memang maafkan. Tapi kan kita harus ada ikhtiar. Jangan dikit-dikit bilang uzur syar'i. Enggak. Ada ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Dicatat. Sebelum ketemu Ramadan tahun 2024 mendatang, segera lunasi. Segera diapain hutang Ramadannya? Sekarang hari apa? Jumat. Besok puasa. Besok aja puasa hadirin. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Boleh berturut-turut? Boleh, karena membayar hutang puasa Ramadan. Kalau digabung niatnya boleh atau enggak? Berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan diperkenankan untuk bila mana digabung, ada yang mengatakan bahwasanya puasa wajib berdiri sendiri. Kami condong kepada pendapat puasa wajib berdiri sendiri, nggak bisa digabung dengan yang sunnah. Tapi kalau yang kita jalankan adalah puasa yang wajib, tentu dapat pahala yang luar biasa. Kan begini hadirin, orang sholat sunnah qobliyah subuh dapat yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi sholat subuhnya, betul? Kalau sholat sunnahnya aja dapat yang lebih baik dari dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya. Pasti subuhnya lebih baik lagi. Lawang sholat sunnahnya aja bisa lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi sholat wajibnya. Kalau pahala puasa sunnah aja udah besar, apalagi puasa wajib. Maka nanti hadirin bayar hutang. Kalau masuk, ini sering pertanyaan juga, kalau masih punya hutang, sudah ketemu sama Ramadan tahun depan, tapi masih punya hutang, apakah berarti hutangnya didobel, di 2 kali lipat?
Jawabannya tidak. Tahun 2023 punya utang 7, belum kebayar sampai 2024, udah ketemu Ramadan lagi. Apakah terus 7-nya jadi 14? Jadi 2 kali lipat? Enggak. 7 yang hutang 2023, ketemu Ramadan 2024, hutangnya tetap 7. Tapi nanti Ramadan 2024 hutang berapa hari? Ditambahkan hutang Ramadan 2024. Jadi 2023 hutangnya 7, misalnya 2024 hutangnya 5 hari nggak puasa karena haid misalnya, atau 10 hari. Misalnya kalau 10 hari berarti karena hutang 2023 ada 7, hutang 2024 ada 10, totalnya jadi berapa? 17. Bukan berarti 7-nya dikali 2 jadi 14, baru tambah 10 jadi 24, bukan, nggak dikali lipat. Dia membawa daripada hutang puasanya di 2023 ditambah hutang puasanya di 2024. Itu kalau seseorang membayar fidyah. Kalau tidak membayar fidyah, wajib bagi orang tersebut mengganti di hari yang lain tentang puasa yang ditinggalkan. Lanjut hadirin. Atau memberi mereka pakaian. Jadi kalau kita melanggar sumpah, kalau fidyah itu bentuknya makanan ya, harus. Kalau kita melanggar sumpah, boleh makanan atau memberi pakaian. Apa pakaian yang diberikan? Pakaian pantas untuk dipakai. Ayo jemaah, coba dilihat, dihisap. Di sini ada yang punya sendal lebih dari 1 pasang? Hampir semua. Ada yang punya baju lebih dari 7? Ada. Yang punya baju lebih dari 7, punya sendal lebih dari 2 pasang. Coba nanti pulang dari sini dilihat. Kalau memang terlalu banyak daripada hisapnya berat, segera diambil untuk disedekahkan. Pilih yang masih baik, yang masih layak. Jangan disedekahin yang udah sobek, bolong-bolong. Tapi dipilih yang layak, sedekahkan. Waktu itu ada sahabat Nabi namanya Sya'ban. Namanya siapa? Sya'ban bilang, masih ingat ceritanya? Andai lebih jauh, andai semuanya, andaikan yang baru. Lalu istrinya ini bertanya pada Nabi Muhammad SAW, ibu majuan lagi biar yang di luar bisa masuk jemaah. Majuan lagi, kesini jemaah, nggak apa jemaah. Maju lagi hadirin, maju lagi, maju lagi. Andaikan yang baru, andaikan semuanya, andaikan lebih jauh. Waktu andaikan lebih jauh gimana hadirin? Ternyata dikatakan oleh baginda SAW adalah Sya'ban, ketika beliau pada suatu pagi beliau pernah mendapati seorang yang buta, yang mana orang buta ini mau pergi ke masjid. Lalu digandeng tangannya beliau dan beliau temani orang buta ini pergi ke masjid. Dan jelang-jelang wafatnya, orang itu ditampakkan dari amal soleh yang dia lakukan, menggandeng tangan si buta ini untuk berangkat pergi ke masjid. Lalu dilihat oleh Sya'ban pahala yang besar luar biasa karena mengantarkan orang tersebut ke masjid. Dan Sya'ban pun kemudian mengatakan, saking besarnya pahala nganterin orang ke masjid, Sya'ban sampai mengatakan, andaikan jaraknya yang aku antarkan lebih jauh, andai lebih jauh. Yang kedua, andaikan yang baru. Pernah satu hari malam-malam dingin-dingin Sya'ban memakai 2 jaket ketika keluar dari rumah beliau. Jaket yang baru ada di dalam, jaket yang lama ada di luar. Ketika dalam perjalanannya dia melihat ada seorang kakek tua kedinginan, Sya'ban pun kemudian melepas jaket lamanya, dia memakai yang di dalam jaket baru. Jaket lamanya, jaket second yang bekas diberikan kepada orang yang kedinginan tersebut, dan dia pun sambil lalu. Ketika jelang-jelang wafatnya ditampakkan besarnya ngasih jaket bekas, makanya Sya'ban mengucapkan andaikan yang baru. Yang ketiga, Sya'ban pernah punya sepotong roti.
Tiba-tiba datang seorang meminta-minta, lalu dia potong bagi 2 roti itu, lalu dia berikan kepada peminta-minta, setengahnya lagi dia makan. Lalu kemudian jelang wafatnya dia diberitahu bahwasanya ini besaran pahala yang kamu lakukan saat kamu mensedekahkan setengah potong roti. Lalu Sya'ban mengucapkan, andaikan semuanya. Sudah beramal salih, masih tetap ingin dapat yang lebih baik. Udah beramal salih, tapi tetap ingin dapat yang lebih baik. Andai lebih jauh, andaikan yang baru, andaikan semuanya. Penyesalan manusia itu begitu hadirin. Harus buat kita harusnya, kalau bisa saya ngasih semuanya, kalau bisa saya memberi, kalau bisa saya berbagi, kalau Allah titipkan harta saya akan fasilitasi, kalau Allah, harus begitu. Punya semangat untuk terus jadi hamba yang lebih baik. Dan jelang-jelang wafat, orang itu nanti diberi penampakan dari flashback amal-amal apa yang selama hidupnya dia lakukan. Makanya kadang terekam CCTV orang yang lagi jelang-jelang dicabut nyawanya itu berputar-putar begini dia. Dia melihat malaikat pencabut nyawa, malaikat maut yang mau mencabut nyawanya sedang berputar dikelilingi di atas kepala beliau. Kalau baik maka baik, kalau buruk maka buruk. Kalau buruk yang diperlihatkan semuanya tentang yang buruk-buruk. Waktu hidupnya ngapain aja, perbuatan apa aja yang dilakukan. Kalau baik semuanya baik. Diperlihatkan yang baik, baik. Mumpung masih hidup, beramal salihlah banyak-banyak. Mumpung masih hidup, tambahi amal salih kita sebanyak mungkin. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, kalau nggak mampu memberi makan, memberi pakaian. Kalau nggak mampu memberi pakaian, ini tadi pakaian juga jadi PR ya hadirin. Nanti pulang coba dicek, kalau memang ada barang yang tidak terpakai, segera disodakohkan. Jangan tambah banyak hanger gantungannya, sebab karena bajunya makin banyak. Kalau bisa hanger-hangernya dikurang-kurangi, baju dikurang-kurangi, hisapnya berat. Sedekahin tuh baju, sedekahin baju, sepatu, tas, sandal. Pokoknya yang punya sesuatu yang jumlahnya melampaui batas. Ya normalnya kita kalau buat ganti mungkin kalau sehari 1 kali terlalu kurang, taruhlah 1 hari 2 kali ganti. Pagi bajunya beda, malam bajunya beda. Berarti kali 7 hari berapa? 2 kali 7 14. Ya 14 pasang cukup lah jemaah. Tapi kok kalau punya 5 lemari, ayo 4 lemarinya disedekahkan aja. Hisapnya berat. Makin lama kita ngambil barang belanjaan, ini jemaah ya. Kalau jemaah masuk kasir, kalau kita pergi ke minimarket, lalu kita lama banget. Ada mie instan diambil, ada wafer diambil, ada biskuit kita ambil, ada minuman kita ambil, ada makanan kita ambil, coklat kita ambil, beras kita ambil. Semakin lama kita ambil barang di minimarket, semakin lama juga kita berdiri di depan kasir. Kalau barang belanjaannya 1 troli, semakin lama juga kita berdiri di kasir, betul? Lama nanti berdirinya. Kenapa? Karena barang belanjaannya banyak. Berdiri di kasirnya lama. Kalau di dunia ini jamaah banyak barang yang kita punyai, ingat nanti kita berdiri di kasirnya juga lama. Maknanya berdiri untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah juga lama. Yang punya harta 1 juta dengan yang punya harta 1 miliar punya potensi berdiri lebih lama di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan hartanya adalah yang mana? Yang 1 juta atau 1 miliar? 1 miliar. Lama. Tapi kalau baik dipakai buat baik. Dulu aku titipkan kepadamu wahai hambaku 1 miliar, kamu pakai buat apa? Ya Allah, 1 miliar dari engkau sudah jadi ini, jadi itu, jadi tempat kebaikan ya Allah, jadi tempat beramal saleh ya Allah. Baik, nggak ada masalah. Tapi kan bahayanya adalah
kalau seseorang itu menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk bermaksiat sama Allah, itu kan bahaya buat dia. Maka yang pertama, beri makanan. Yang kedua, beri pakaian. Pakaian bekas, pantas pakai, beri. Teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang mau kirim aja ke Masjid Muhammad Al-Fatih. Ada nomor WA-nya 085174456070. Itu nomor WA adminnya Masjid Muhammad Al-Fatih. Ntar minta alamat ke situ, ntar dikirim aja. Insya Allah akan diberikan yang apa teman-teman titipkan. 085174456070 itu WA aja ke sana nanti. Atau memerdekakan budak. Sekarang udah nggak ada lagi perbudakan. Jadi 3, 1 memberi makanan, 2 memberi pakaian, atau 3 memerdekakan budak. Tapi yang ketiga nggak ada perbudakan di sini. Tapi bisa kita 2, memberi makanan, memberi pakaian. Lanjut hadirin. Barang siapa yang tidak mampu melakukannya, maka berpuasalah 3 hari berturut-turut. Itulah kafarat atas sumpah yang kamu pernah bersumpah tapi kamu langgar. Pernah berjanji tapi diingkari. Pernah bilang sama anaknya ketika anaknya ngajak jalan-jalan, "Papa, nanti hari Sabtu Papa nemenin aku ya." Bapaknya sudah bilang, "Iya, janji ya Pak." "Iya benar, Papa akan datang." Ternyata papanya ingkar janji, nggak datang. Maka kafaratnya memberi makan berapa orang? 10 orang. Atau memberikan pakaian, atau memerdekakan budak. Kalau nggak bisa maka ngapain? Puasanya berapa hari? Puasa 3 hari. Jadi bayar kafarah. Teman-teman yang di TikTok, YouTube, Instagram atau hadirin juga, silahkan diingat-ingat. Coba diingat-ingat ya. Pernah ingkar janji nggak sama cucu? Pernah ingkar janji nggak sama anak? Pernah kayaknya. Wah ini ya PR ini. Yang pernah lah, sebentar dulu ya jemaah, saya mau bagi tahu dulu. Bedanya niat sama janji itu ada di lafadz. Contoh, kayaknya nanti kalau punya rezeki enak ya, beliin Indomie atau beliin mie instan atau beliin minyak 1 botol 1 orang misalkan. Itu namanya baru niat, belum janji. Baru niat. Janji itu biasanya lafadznya saya janji. Kalau saya begini, maka saya akan begitu. Itu namanya janji. Contoh, saya janji kalau saya kepilih nanti tak aspal jalan kampung, Wonolelo, Sribit, Paguan, Kedeling, semua nih saya aspal semua. Misalkan dia ada orang mau nyalek atau apa, dia berjanji begitu, maka harus ditepati janjinya. Kalau nggak ditepati, dia mengingkari janjinya. Tergantung kepada berapa orang dia sudah mengucap. Lah kalau kepada 1 orang, memberi makan kepada 10 orang miskin. Kalau dia berjanji kepada 10 orang, berarti memberinya 100 orang miskin. Lah kalau berjanjinya sama 1 lapangan, ayo aja deh. Hati-hati dengan janji. Berjanjilah kalau memang bisa ditepati. Kalau nggak bisa ya maka jangan berjanji. Maka hadirin hati-hati sama janji. Nah sekarang jamaah ingat-ingat nih. Hadirin kira-kira pernah berhutang janji sama siapa? Pernah mengingkari sumpahnya sama siapa? Pernah lupa janjinya itu sama siapa? Cepat dikeluarkan kafaratnya dengan memberi makan 10 orang fakir miskin. Paham sampai sini? Lah kalau janjinya 1, 10 orang. Kalau janjinya 2, berapa orang? Kalau janjinya 3, berapa orang? Kalau ngingkari sumpahnya 5, berapa orang? Dah tinggal dikali lipat aja. Teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, juga buat yang baru bergabung, selamat datang kalau yang baru bergabung. Kalau ada yang mengingkari sumpah, mengingkari janjinya, maka kafaratnya adalah 10 orang miskin dia traktir makan. Sebagaimana Al-Quran, daripada Al-Quran surah Al-Maidah ayat ke-89. Kalau nggak bisa memberi makan 10 orang, maka beri pakaian. Kalau nggak bisa maka memerdekakan budak. Kalau nggak bisa juga maka puasa
3 hari. Clear sampai sini, paham? Sudah ngerti semuanya hadirin kira-kira ya? Insya Allah. Punya janji kalau diingkari cepat-cepat langsung disaur. Tidak boleh dibagi warisan sebelum 4. 1. Dilunasi hutang-hutangnya. 2. Ditunaikan janji-janjinya. 3. Diselesaikan pembiayaan pemulasaraan jenazahnya. 4. Ditunaikan wasiat-wasiatnya. Kalau 4 ini sudah, baru boleh bagi warisnya. Diulangi. Yang pertama, warisan tuh gak boleh dibagi sebelum 4. Jadi jangan begitu meninggal, yuk bagi-bagi warisan yuk. Jangan. Atau ada yang belum meninggal lagi sakit, ayah mama cepetan gendang. Wah ya ini mamanya disuruh cepat-cepat. Astagfirullahaladzim. 4, gak boleh sebelum 4 ini terselesaikan, gak boleh bagi waris. Yang pertama, lunasi hutang-hutangnya. Yang kedua, tunaikan janji-janjinya. Yang ketiga, selesaikan biaya pemulasaraan jenazahnya, biaya pemandian, pemakaman, penggalian kubur, atau tanahnya itu harganya berapa nih. Nomor 3. Nomor 4, hendaknya dia tunaikan wasiatnya. Kalau 4 ini sudah, maka boleh, silahkan langsung jemaah, boleh dibagi waris. Tapi kalau 4 ini belum, maka wajib untuk diselesaikan dulu. Selesaiin dulu, jangan sampai enggak. Begitu hadirin. Dan jagalah sumpahmu. Artinya kalau kamu mengucap, bersumpah, pastikan itu Allah mudahkan untuk terjadi dan kita berikhtiar untuk mewujudkan apa yang kita sumpahi. Dan kalau kita berjanji, jangan sampai janji itu diingkari, melainkan janji harus ditepati. Dan demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya agar kamu bersyukur. Siapa yang tepat janji, ia ciri beriman. Dan siapa yang ingkar janji merupakan ciri orang munafik. Walaupun jamaah tuh janji sama anaknya jamaah ya. Nah, mama janji mama akan begini, maka janjinya ditepati. Kalau nggak mau berjanji ya jangan bilang saya janji. Bedanya di situ aja kok. Bedanya antara kita yang janji sama yang enggak cuma di saya janji atau mengiyakan janji anaknya. Mama janji ya, iya, jatuh janji. Berhati-hati sama janji. Kalau mampu berjanji silahkan, tapi pastikan bisa ditepati. Kalau nggak mampu jangan, karena membahayakan diri kita sendiri. Kalau kita nggak mampu menepati janji, nanti kita tercap daripada orang-orang yang munafik. Ayat 90 Al-Maidah, dibuka hadirin. 90 Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, kalau kamu mau beruntung, jauhi beberapa perkara ini. La'allakum tuflihun, agar kita jadi hamba Allah yang beruntung. Apa saja syarat jadi hamba Allah yang beruntung? Yang pertama, jauhi oleh kalian khamru, minuman keras, haram. Jauhi. Karena kata Nabi SAW itu bahkan begini gitu. Al-khamru ummul khaba'ith. Minuman keras itu induknya segala keburukan. Awalnya mabuk, bertambah-tambah dia berzina, lalu dia kalang kabut membunuh perempuan yang dizinahinya, lalu dia kalang kabut dia membunuh dirinya sendiri. Seorang laki-laki mabuk, di hadapannya ada perempuan, bangkit syahwatnya, dia zinahi perempuan itu, kalang kabut pikirannya nanti kalau ketangkap bagaimana karena sudah menzinahi perempuan itu. Akhirnya dia pikir untuk membinasakan perempuan ini, dihilangkan nyawa perempuan ini. Setelah dihilangkan tambah kalang kabut, akhirnya dia pun menghilangkan nyawanya sendiri.
Ada 4 dosa yang dia lakukan dalam satu waktu. Dosa minuman keras, dosa zina, dosa membunuh dirinya sendiri. Makanya kalau Nabi berucap al-khamru umul khaba'is, ini induknya kejahatan nih. Khamr haram. Kalau kamu mau beruntung, menjauh dari khamr, menjauhlah dari minuman-minuman itu. Yang kedua, kalau mau beruntung, menjauhlah dari wal maisir, judi. Zaman sekarang ngeslot, jauhi dari judi, jauhi dari slot. Tidaklah judi kecuali dia pasti akan melangsa, sengsara, binasa dirinya. Dibuat ketagihan kadang orang yang berjudi itu. Awalnya ada sisa uang 20.000, coba-coba kan cuma pasangnya 10.000, ntar dapat 20.000, ini emang uang mau saya buang, tapi dia berusaha untuk main judi itu, taruh deposit 20.000, 10.000 gagal, 10.000 yang kedua, lah kok berhasil, dari 20.000 dapat 2 juta. Dah dia berpikiran, wah kalau modal 20.000 dapat 2 juta, ini pasti nanti kalau saya modal 200.000 bisa dapat 20 juta nih. Akhirnya dia tuangkan lagi uang dalam jumlah yang banyak, terus ketagihan sampai pada titik di mana dia udah, wah ternyata 200.000 nggak dapat. Dia cari apa yang bisa dijual, handphonenya dijual nggak dapat lagi, ada yang bisa dijual, motornya dijual nggak dapat lagi, mobilnya dijual nggak dapat lagi, ini dijual nggak dapat lagi. Akhirnya binasa dia gara-gara judi. Ini nasihat buat siapapun yang masih suka berjudi, berhentilah. Tidak ada kemenangan di atas meja judi atau di atas perjudian. Gak ada menang kecuali pasti bangkrut. Gak usah berjudi. Dan lagi pula kadang tuh suka banget ya orang maunya instan, padahal gak ada yang instan hadirin. Mau kayak instan, kerja bukan berjudi. Mau kaya, nggak ada yang instan. Pasti kerja keras, pasti proses, pasti lama, butuh pengorbanan, butuh berjuang lebih keras, butuh disiplin, butuh effort, butuh waktu. Dan kita tahu bagaimana cara uang datang, kita tahu bagaimana cara uang dan pergi. Nggak ada yang namanya kaya instan tuh, nggak ada, kecuali anaknya sultan. Kalau anaknya orang kaya, balungan gede, wajar. Tapi kalau ngerintis dari nol, nggak ada yang instan jamaah. Butuh proses, kerja keras, harus capek. Kalau belum capek, belum sukses. Harus capek. Gimana ceritanya mau berhasil kok nggak mau capek-capek? Males-malesan, banyak alasan. Disuruh begini, alasan. Disuruh begitu, alasan. Sudah dipersiapkan semua perlengkapan dan peralatannya, alasan lagi. Gak akan pernah sukses. Harus capek. Jangan mau jalan pintas akhirnya judi. Jangan mau jalan pintas akhirnya trading. Forak-forek, jagain lilin. Nih ntar barnya ke atas apa ke bawah, akhirnya zong. Percaya togel. Nomornya berapa nih angkanya nih? Wah dapat wangsit dari mimpi 86, 87, 88, 89. Ini gimana hadirin? Kalau mau kaya, kerja keras, bukan togel. Atau gelun haram. Ini togel masih aja bermain di sana. Mau kaya, ikhtiar, minta sama Allah, kerja keras, dedikasi yang tinggi, perbaiki diri, perbaiki wawasan, perbaiki attitude, mau bekerja keras, mau berkorban lebih banyak, mau kerja lebih dari yang lain. Kalau yang lain kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore, kita kerjanya 24 jam. Di mobil siap balesin pesan, iya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, turun lagi makan balesin pesan. Karena kita dagang misalkan, kerjanya 24 jam daripada yang lain. Wajar jamaah kalau dia berhasil, kerja keras daripada yang lain.
Jangan apa-apa maunya instan, tapi malah terkena jebakan setan. Tulis di kolom komentar teman-teman. Jangan karena apa-apa maunya instan, akhirnya terjerat jebakan setan. Gak ada yang instan untuk meraih kesuksesan, keberhasilan. Semuanya butuh effort, usaha yang keras, pengorbanan, disiplin, jalannya panjang, dan pasti akan lama, dan pasti akan ada derai air mata dalam melewati proses demi prosesnya. Gak mungkin semulus yang kita pernah harapkan, pasti akan diterpa dengan ujian, terkena badai yang sangat dahsyat. Tapi ingat, kalau kita punya keyakinan bahwa baik sangkanya kita kepada Allah tiada batas, dan kita terus berbaik sangka bahwa Allah akan sampaikan kita pada titik terbaik di waktu terbaik, maka insya Allah kita akan sampai pada keberhasilan yang kita harapkan. Yang penting satu, jangan apa-apa maunya instan, akhirnya terkena jebakan setan. Apa jebakan setan? Judi, ngeslot. Soalnya apa? Wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Karena sesungguhnya khamr, judi, ngeslot, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, rijsun, itu semua adalah perbuatan yang keji, min amali syaitan, termasuk perbuatannya syaitan. Kalau kita khamar, kita judi, kita memberi sesuatu untuk berhala, lalu satu lagi kita mengundi nasib dengan anak panah, itu rijsun min amali syaitan, termasuk amalan-amalannya syaitan. Nggak boleh ngundi nasib dengan anak panah. Termasuk kok nasib diundi dari buntutnya burung merpati. Gimana buntutnya burung merpati? Mau berangkat pergi, dicabutin dulu buntutnya burung merpati. Pergi enggak, pergi enggak, pergi enggak, pergi enggak, sampai bulu di buntutnya habis. Enggak, berarti enggak pergi. Enggak bisa, hadirin. Ini ada apa gitu? Misalkan ada spidolnya itu ada ujungnya hitam, diputar. Ayo nih, kemana nih, ke arah mana saya harus berangkat nih? Diputar, arah timur, berarti saya harus pergi ke timur. Enggak. Minta petunjuk tuh bukan dari hal-hal yang kayak gitu. Minta petunjuk itu kepada Allah lewat caranya sholat istikharah. Dan istikharah tuh dipakai bukan cuma untuk pas mau nikah. Kadang kita tuh pakai istikharah cuma pas mau nikah. Istikharah itu dipakai kapan aja jemaah. Lagi mau milih kerja ke arah mana, mau cari rezeki kemana, saya ini bidangnya apa ya Allah, saya mau milih beli yang mana nih, yang ini apa yang ini, istikharah aja. Bahkan ulama aja nulis hadis aja beliau istikharah. Mau nulis hadis beliau istikharah. Jadi amalan syaitan ada 4. Yang pertama khamar, yang kedua judi, yang ketiga memberikan sesuatu untuk berhala, yang keempat mengundi nasib dengan anak panah. Rijsun min amali syaitan, itu perbuatan yang sangat buruk, dan itu termasuk perbuatan syaitan. Kalau melakukan ini, lan tuflih abadan, dia nggak akan pernah beruntung selama-lamanya. Lalu Allah berfirman, fajtanibuh la'allakum tuflihun. Kalau kamu mau sukses, la'allakum tuflihun, agar kamu berhasil, beruntung, sukses, menang, fajtanibuh, jauhi 4 hal tadi. Yang pertama jauhi apa? Khamar. Yang kedua jauhi apa? Judi. Yang ketiga jauhi apa? Memberi sesuatu untuk berhala. Yang keempat jauhi mengundi nasib dengan anak panah. Fajtanibuh, jauhi. Jangan dekat-dekat kepada hal-hal yang berbau judi, jangan. Tapi ini kan bisa benar menjanjikan gini, jangan. Binasa nanti. Tapi bener loh trading forex nih nanti begini, jangan. Tadi ada robot trading nih gini, jangan jemaah, jangan. Udah tuh hadirin, nggak ada cara instan untuk sukses tuh, nggak ada. Jalur pintas sukses tuh nggak ada, semuanya butuh proses, kerja keras, dedikasi, disiplin. Capek pun ya tetap berangkat.
Walaupun lelah ya tetap kerja keras. Berkorban lebih banyak daripada yang lain. Ingat satu hal ini ada bagus sekali ini kalimat ini. Kalau sekarang kita melakukan apa yang tidak orang lain lakukan, maka suatu hari nanti kita akan mendapatkan apa yang tidak orang lain dapatkan. Tapi kalau sekarang kita melakukan seperti yang orang lain lakukan, kita akan mendapatkan yang sama seperti yang orang lain dapatkan, karena kita melakukan hal yang sama seperti yang orang lain lakukan. Maka mulai hari ini lakukan yang beda sedikit. Insya Allah kita juga akan lihat dampaknya suatu hari nanti. Dan kita nanti 5 tahun yang akan datang ditentukan dari kita hari ini. Jamaah, ngaji aja tiap hari. Udah begini aja, ngaji tiap hari, tiap subuh syuruk ngaji, subuh syuruk ngaji, subuh berjamaah di sini ngaji, subuh berjamaah di sini ngaji. Udah istiqomah aja selama 2 tahun. Nanti kerasa bedanya atau enggak? Kerasa, pasti kerasa. Istiqomah aja 3 tahun, kerasa beda atau enggak? Pasti kerasa jemaah. Istiqomah aja. Jangan bolong aja, kalau bisa jangan bolong. Gak apa-apa hadirin yang datang baru bisa hari Jumat, gak apa-apa, nanti pelan-pelan dari hari Jumat. Di sini ngaji setiap hari jemaah, gak pernah ada libur. Setiap hari ada kajian subuh syuruk. Kalaupun kami lagi safar keluar kota, nanti dibersamai oleh Ustadz Ilham atau Ustadz yang lain biasanya. Kajian subuh syuruk tiap hari aja. Melatih, apa yang dilatih? Ilmu, amal, istiqomah. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang rutin walaupun sedikit. Gak apa-apa sebentar walaupun cuma 1 jam, yang penting istiqomah aja. Istiqomah. Capek, istiqomah aja. Pokoknya bismillah berangkat. Karena kata Nabi, ahabbul a'mal indallah adwamuha wa in qalla. Kalau kamu mau dicintai Allah, ada syaratnya. Apa syaratnya? Adwamuha, dawamkan satu amal salih, istiqomahkan satu amal salih, wa in qalla, walaupun sedikit. Begitu hadirin, ini yang dapat dibahas. Besok kita lanjutkan ayat 91. Ayat 91. Kalau masih ada kesempatan. Kalau ada yang mau bertanya, waktu dan tempat untuk bertanya dipersilahkan. Fadhol, Pak Waluyo, silakan Pak Waluyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bagaimana hukumnya kalau menerima makanan dari seorang non-muslim? Yang kedua, di kampung saya itu kan ada sholat namanya sholat birrul walidain. Sholatnya itu dilaksanakan habis maghrib, malamnya malam Kamis. Dan saya teringat bahwa di surat Al-Kahfi itu di ayat yang 103 itu kan Allah berfirman, qul hal nunabbi'ukum bil asyarina a'malan. Katakanlah Muhammad, apa perlu ku beritahu orang yang melakukan suatu ibadah atau suatu amalan, tapi justru orang itu rugi amalannya atau sia-sia perbuatannya. Yang ke-104 dan 105, alladzina dhalla sayyuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yusiluna sunnah. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fa habitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kata bahasa orang Wonolewa itu, longnya merungkang sane kayak gini ngelakoni barang sing barang api, Islam banget, ganjaran banget. Tapi ketika dilakukan itu kan amalannya yang sudah dibangun sekian puluh tahun akan dola, akan habis. Bahkan orang itu ibaratnya akan bangkrut amalannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di yaumul qiyamah tidak akan pernah memberikan suatu timbangan amal, karena yang ditimbang sudah dola, sudah hangus, sudah tidak ada amalannya. Pertanyaannya, apakah sholat birrul walidain itu ada tuntunannya Pak Ustadz? Yang pertama berarti pertanyaan tentang bagaimana hukumnya
orang non-muslim memberikan suatu makanan kepada orang Islam? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memuliakan Pak Waluyo seluruh besar dan seluruh kaum muslimin dimuliakan Allah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Apa hukumnya kalau ada orang non muslim ngasih kita makanan? Yang pertama, boleh untuk diterima. Yang kedua, untuk dikonsumsi. Tentu saja juga boleh bila mana zatnya halal. Tapi kan kita nggak tahu ini sembelih sendiri atau enggak. Berbaik sangka kita bahwa dia beli di pasar. Di pasar kebanyakan mayoritas kaum muslimin yang menyembelihnya. Maka saat kita memakannya, zatnya halal, kita memakan dengan mengucap bismillah. Maka itu boleh dan itu diperkenankan. Namun kalau makanannya haram, jelas bagi kita tolak jelas-jelas. Dia non muslim memberikan makanan yang haram atau makanan hasil sesajen kepada berhala-berhala mereka dan nggak boleh. Gimana bisa kita terima? Nggak diterima. Silakan dikasih kepada yang lain. Apalagi ini makanan yang jelas-jelas haram. Hukumnya haram juga untuk kita memakannya. Dia ngasih daging babi dan seterusnya, haram untuk memakannya. Nggak boleh karena dalam Islam juga diharamkan. Yang kedua, apakah ada sholat birrul walidain? Allahu a'lam bishawab. Baru hari ini saya dengar ada sholat birrul walidain. Jadi karena keterbatasan ilmu kami, sependek pengetahuan kami, karena kami baru dengar juga ya, kami nggak punya ilmu tentang sholat birrul walidain. Tapi sependek pengetahuan kami tidak ada sholat birrul walidain. Adapun kita sholat sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Yang wajib ada 5: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang sunnah rawatibnya 12, qabliyah ba'diyahnya. Ada qabliyah subuh, ada qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, lalu ba'diyah maghrib, lalu ba'diyah isya. Atau sholat sunnah seperti sholat duha, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah istikharah, sholat sunnah minta hujan istisqa, sholat sunnah apalagi taubat, sholat sunnah tasbih, itu ada. Tapi kalau sholat birrul walidain, Allahu a'lam bishawab. Kalau katanya sholat itu untuk meminta maaf kepada dua orang tuanya dan khususnya bagi sang ibu, karena sang ibu itu telah memberikan suatu ASI gitu sama anaknya. Bagaimana? Saya belum pernah melakukan. Iya. Hadirin jamaah dirahmati Allah, agar lebih tentram, lebih nyaman, kalau ada memang dalil tuntunannya laksanakan. Kalau tidak ada dalil tuntunannya dicukupkan. Lah, saya tetap mau minta maaf sama ibu saya. Masuknya ke sholat sunnah taubat. Minta maaf sama orang tua saya yang sudah wafat, sholat sunnah taubat. Terus gimana caranya juga mendoakan mereka? Terus gimana caranya bakti sambil minta maaf sama mereka yang sudah wafat? 7. 1. Badalkan haji. 2. Badalkan umrah. 3. Wakaf atas namanya. 4. Infak sedekah atas namanya. 5. Setiap ilmu yang diajarkannya diamalkan. 6. Jalin silaturahmi kepada karib kerabat terdekatnya. 7. Mendoakan. Doanya Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Itu cara kita bakti dan minta maaf kepada kedua orang tua kita. Kita beramal saleh dan jadikan diri kita yang lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Itu cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Jadi begitu, Pak Waluyo, barakallahu. Hadirin, ada yang mau nanya? Silakan. Fadhal Pak, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah nyala? Pertanyaan kajian kemarin yang rencana mau bertanya terus waktunya bagi yang pertama kajian kemarin membahas tentang berita. Nah, yang saya tanyakan, saya ini sebagai profesi yang katakan juga. Nah, kadang-kadang ada suatu sales yang naruh barang dagangan di tempat saya. Kalau sudah laku terjual yang dibayar yang sudah terjual itu, terus, nah yang saya tanyakan, sales barangnya sudah terjual, sales itu nggak datang lagi setelah sekian waktu berapa lama, saya hubungin nggak terhubung, nggak tahu orang meninggal atau orangnya ada udur lain, nggak tahu. Nah, yang saya tanyakan bagaimana untuk menghalalkan barang yang sudah terjual, untuk mengantisipasi kita bebas dari hutang. Nah, yang kedua, pertanyaan
kita punya aset, ada beberapa aset punya 1 rumah 2, 3 misalkan. Nah, yang salah satunya kita masih sehat terbuka seperti ini, kita wariskan, kita hibahkan salah satu anak. Apakah boleh ya demikian? Semoga Allah memuliakan Bapak saudara besar dan seluruh kaum muslimin. Yang pertama dulu hadirin, pertanyaan beliau terkait dengan bagaimana kalau seseorang itu mendapati salesnya udah nggak datang lagi sedangkan barangnya udah laku nih. Ini uangnya mesti digimanain? Satu, berusaha keras mencarinya dulu di sosial media, di TikTok, YouTube, Instagram, dan semua platform sosial media. Lalu kontak juga temannya, kontak juga kepada siapa dulu dia nih sering akrab tuh kepada siapa, orang mana, rumahnya di mana. Kalau sudah kerja keras mencari alamatnya dia di sosial media tetap nggak ketemu, sedekahkan atas nama orang tersebut di jalan Allah. Sedekahkan ke masjid, tapi bilang ke masjid, Pak, ini sedekahnya atas nama orang ini, kronologinya dia titip barang ke saya lah, barangnya udah laku, orangnya menghilang, tapi ini barang dia dan ini hak dia, maka saya titipkan kepada masjid ini untuk kemaslahatan umat atas nama dia. Nanti toh pun kalau qadarullah dia datang lagi, mudah-mudahan masjid ini bisa bersikap dengan bijaksana. Sampaikan aja begitu. Nanti kalau dia datang tiba-tiba meminta uang 1 jutanya, masjid siap mengembalikan. Itu lebih aman, kasih ke masjid atas nama dia. Kalaupun dia nanti nggak balik-balik lagi, itu pahala juga buat dia. Dan kita terbebas dari yang namanya hutang, ganjel jemaah. Karena kalau belum diberikan, ganjel nanti di sini. Makanya seperti itu caranya. Yang kedua, tentang bagaimana kalau saya punya beberapa rumah, lalu mau dibagikan kepada anak ketika saya masih hidup. Beda antara waris sama hibah, beda. Hibah pemberian secara sukarela dari pemilik kepada orang yang mau dihibahkan, bisa anak, bisa orang lain. Ini saya hibahkan tanah di situ buat fulan. Fulan ini bisa anak, bisa orang lain. Saya hibahkan mobil saya untuk fulanah. Fulanah ini bisa orang lain atau anak kandungnya sendiri. Nah, sekarang silakan jamaah yang dirahmati Allah, kalau masih hidup kita mau menghibahi supaya anak kita nggak ribut, boleh, dan hibah hukumnya sah. Kalau waris ikut hukumnya Allah, laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Tapi kalau hibah terserah yang mau bagi. Saya punya uang 500 juta, anak saya 5, saya mau bagi rata semuanya 100 juta, 100 juta, 100 juta, boleh, karena itu hibah. Jadi hibah itu berbeda sama waris. Hibah itu diberikan ketika pemilik masih hidup, sedangkan waris itu adalah ketika pemilik sudah wafat. Hadirin, itu bedanya. Wasiat pun juga sama ditunaikan ketika sudah wafat. Wasiat. Allahu a'lam. Begitu Pak, barakallahu fikum. Ibu ada pertanyaan? Ini ibu-ibu faham semua hadirin berarti ya. Mbak-mbak juga faham semua ini yang hadir. Ada pertanyaan hadirin? Alhamdulillah. Dari silakan hadirin. Mikrofonnya boleh dihantar, Mas. Barakallahu fikum. Silakan jamaah. Mas Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu punya tetangga, kebetulan pegawai saya itu dan sering ngasih makanan kepada saya, tapi suaminya itu kerjaannya nyun sewu jualan kopi. Nah, Jualan kopi, apa gitu loh. Togel. Insya Allah togel. Itu boleh dimakan enggak? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah menerima hanya dari yang baik-baik. Maka gimana hukum menerima orang dari kita tahu jualan togel? Tidak boleh. Tapi itu ada kerjaan lain, Ustaz. Siapa yang kerjaan lain, Ibu? Itu maksudnya suaminya itu ada kerjaan lain, jadi tukang parkir. Bagaimana? Jadi kan ada kerjaan yang halal. Hanya dikasih makanan, kita caranya menolak bagaimana gitu. Baik hadirin.
Terima kasih Ibu, semoga Allah memuliakan Ibu yang bertanya suara besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Pertama, togel sudah kita tahu hukumnya haram, masuk dalam ranah judi. Rijsun min amali syaitan, termasuk perbuatan buruk dan itu jebakan-jebakannya syaitan. Kalau orang ini punya pekerjaan sampingan seperti misalkan parkirnya ya halal. Tapi kalau togelnya kita tahu haram, tapi ya kita harus adil. Siapapun orang kalau masih hidup ya bisa tahu taubat. Orang kalau udah taubat ya diampuni dosa-dosanya. Ya walaupun dulunya mantan togel, mantan bandar, mantan penjudi, pezina, peminum khamar, tetap aja Allah sayang sama dia. Kalau dia masih hidup, pertanda Allah masih ngasih kesempatan untuk taubat. Sambil singkat aja jemaah, ambil singkat, ambil simple. Kalau memang dia ngasih hadiah, kita berbaik sangka ini hasil dari parkirnya, bukan hasil togelnya. Kalau hasil parkirnya halal, nikmati, makan boleh. Tapi kalau kita ragu, nah ini masuk ke ranah syubhat. Syubhat itu artinya remang-remang, ragu-ragu, nih uang togelnya apa uang parkirnya. Lah kok kalau kebenaran uang parkirnya yo halal, enak, nyaman di perut. Lah kalau pas yang dikasih ternyata hasil togelannya, maka sebaiknya nanti diterima saja. Kalau zatnya halal, diberikan lagi kepada yang lain. Ibu terima, nanti ibu berikan lagi aja sama yang lain. Misalnya ada orang di pinggir jalan, ada yang lagi sapu, ada yang lagi lewat, bawa misalkan sesuatu, ibu ini hadiah ya, sambil dibawa aja gitu, hadirin nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan jamaah mendapati ada yang kayak gitu ya, segera bersikap, diterima lalu kasih sama orang, itu yang lebih aman. Karena kita nggak tahu itu hasil parkirnya atau hasil togelnya. Memang ada ayat Al-Quran Allah berfirman, ini tradisi Quran ini begini jemaah. Tradisi Quran Al-Baqarah 42, wala talbisul haqqa bil batil, jangan dicampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Barang hak itu ya harus bilang barang hak, barang batil ya harus bilang barang batil. Ini yang kebenaran harus ucapkan kebenaran, yang batil ya bilang batil. Jangan dicampur aduk. Uang parkir yang uang parkir, uang togel ya uang togel, jangan dicampur aduk. Kalau bisa ya berhenti dari togelnya. Nih siapapun yang menonton tayangan ini yang masih main judi slot, masih berjudi, masih togel, masih ngundi nasib, Allah berfirman dalam ayat Al-Quran Al-Ma'idah, kalau kita mau beruntung, la'allakum tuflihun fajtanibuh la'allakum tuflihun. Jauhi perkara yang tadi, togel, judi, minum-minuman keras, mengundi nasib dengan anak panah dan segala macamnya itu, jauhi sejauh-jauhnya la'allakum tuflihun. Kalau kita menjauh dari perkara togel, judi, ngeslot dan segala macam, kita pasti beruntung. Begitu ya jemaah. Begitu ibu jawabannya, Allahu a'lam bishawab, semoga terjawab. Pertanyaan lain ada? Oh ya, buat teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang mau bergabung mendapatkan konten-konten spesial, konten video pendek dakwah kami yang bisa jadi story WA ataupun disebarluaskan ke grup yang lain, sahabat bisa tap link di bio, nanti langsung bergabung ke grup WhatsApp sahabat UIR, atau save nomor WA-nya 081213 60 70 20, 081213 60 70 20, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan segala urusan. Ada lagi pertanyaan hadirin? Ada? Kalau nggak ada saya yang nanya. 4 syarat kalau kita mau jadi orang beruntung harus menjauhi 4 syarat ini. Yang pertama apa? Jauhi khamar. Yang kedua judi. Yang ketiga jauhi memberi kepada berhala. Yang keempat mengundi nasib dengan anak panah. Fajtanibuh, jauhi itu semua, la'allakum tuflihun, kita pasti beruntung. Udah pasti beruntung jemaah. Jauhi 4 tadi pasti beruntung. Siap menjauhinya ya? Nah, terus bukan cuma menjauhi, plus kalau pas ngelihat ada orang kok mendem di pojokan, ya diajak jemaah. Diajak baik, diajak sholat, diajak ngaji. Kok kalau ketahuan ada yang pasang togel, ya diingetin. Kalau itu adalah orang terdekat, ya diingatkan jemaah. Jangan cuma dibiarin aja, tapi tugas kita 3D, didoakan, diajak baik, diingatkan. Diulangi, D yang pertama D yang kedua D yang ketiga diajak terus jadi hamba Allah yang baik. Karena ini yang harus jamaah punya ya jamaah.
Kalau melihat orang berbuat maksiat itu jangan serta-merta berburuk sangka, karena kita nggak pernah tahu nanti dia bisa taubat sebelum wafat. Orang tuh kalau masih hidup ya bisa taubat sebelum wafat, hadirin. Makanya jangan buruk sangka sama orang. Barangkali dia nanti mau taubat sebelum wafatnya. Hari ini penjudi ulung, pemain togel, ya doain aja jemaah. Insya Allah besok taubat. Hari ini peminum khamar, doain aja besok taubat. Udah tenang aja jemaah, besok taubat. Ada wayahnya orang itu ya bosen bermaksiat. Betul? Masa yuk masih muda maksiat sampai tua ya masih mau maksiat, kan ya nggak lucu toh jemaah. Akan ada masanya orang itu bosen bermaksiat, doain aja. Yang penting kitanya mah ngajaknya baik, caranya baik, didoakan yang baik. Hadirin, nanti titip salam buat orang rumah. Mudah-mudahan kita semua sakinah mawaddah warahmah. Keluarganya mudah-mudahan anak cucunya salih salihah. Rezeki kita semua berkah berlimpah. Cepat-cepat bisa untuk ke Mekah dan Madinah. Mudah-mudahan hidup kita istiqomah sampai wafat husnul khatimah. Doakan dan saling mendoakan, insya Allah. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Falastin wa fi Suriya wa fi Iraq wa fi Afghanistan wa fi Uyghur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadil hajat. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salam untuk keluarga di rumah. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan buat teman-teman semua yang di TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang mau bergabung silahkan save nomor WA-nya 081213607020. Dan ini hari Jumat, kalau di antara teman-teman juga yang mau ikut andil sedekah Jumat untuk pembangunan masjid lantai 3 ataupun pembangunan asrama penghafal Quran, kelas-kelas untuk penghafal Quran, teman-teman juga bisa langsung cek di grup Sahabat UIR, ada QRIS yang bisa teman-teman scan di sana. Barakallahu fikum teman-teman, semoga Allah memudahkan. Barakallah. Makasih ya teman-teman, tap link di bio atau save nomor WA-nya kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp Sahabat UIR 081213607020. 081213607020. Ini hari Jumat Sayyidul Ayyam, semoga Allah pilih harta kita untuk ikut kita dermakan di jalan Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.